Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim kontra dalam Legal Competition 2020. Saya Sundari Arun Kusumawati sebagai pembicara pertama, Widikda Devara Raga Presnya sebagai pembicara kedua, Fuaida Nur Hikmawati sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, kami sebagai tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Dewan juri yang terhormat, Pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa salah satu materi yang harus diatur dengan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang perundang-undangan, kita perlu mengenal lebih dahulu apakah hakikat dari sistem hukum. Karena kehadiran hukum sebagai suatu sistem akan tunduk pada batasan-batasan dan ciri-ciri sistemnya. Dewan juri yang terhormat, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketika negara berdasarkan atas hukum, maka akan mengandung arti yang pertama, setiap perilaku aparatur pemerintahan tidak berdasarkan pada kekuasaan. Yang kedua, sistem konstitusional berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolutisme. Dari ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, artinya menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, jika kita uraikan secara spesifik melalui fenomena pelaksanaannya, Indonesia dapat dikatakan menganut sistem hukum campuran. Karena di samping diberlakukannya sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama atau hukum syariah. Padahal hukum yang spesifik akan mempermudah penegakan di dalamnya. Indonesia dominan menganut sistem hukum civil law, jadi peran undang-undang yang jelas dan spesifik akan sangat penting supaya tidak ada dispersepsi para penegak hukum. Maka dari itu, jika adanya undang-undang sebagai urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar, dibatasi keberadaannya, apalagi dengan membatasi perancangannya, maka hal ini bertolak belakang atau dapat menciderai Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai negara hukum. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu, kami sebagai tim kontra tetap menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yakni pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pembicara 2 akan melanjutkan argumen dari pembicara 1. Pembatasan rancangan undang-undang sama saja membatasi aspirasi masyarakat dan itu bertentangan dengan konsep negara demokrasi. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Inilah isi pasal 1 ayat 1 sampai 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bentuk republik ini melahirkan konsep yaitu demokrasi yang disebut oleh Abraham Lincoln sebagai government of the people, by the people, for the people. Dewan juri yang kami hormati, dalam pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif yang didelegasikan kepada Presiden sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif yang didelegasikan kepada Presiden dan DPR beserta DPD. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif yang didelegasikan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketiga cabang pembagian kekuasaan di atas, fokus kita dalam tema topik pembahasan kali ini, yaitu kekuasaan legislatif. Di Indonesia sendiri, kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden, DPR, dan juga DPD. Ketiga lembaga negara ini berwenang untuk membuat undang-undang dengan persetujuan bersama. Kewenangan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional. Yang keempat, tindak lanjut atau putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, seperti yang dijelaskan di atas, pembentukan rancangan undang-undang yang terdiri dari beberapa tahapan merupakan ciri implementasi demokrasi masyarakat secara umum dapat menyatakan aspirasinya kepada wakil rakyat, yaitu DPR, yang disuarakan saat mulainya pembahasan rancangan undang-undang. Dalam pasal 79 huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa DPR bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Di pasal ini menerangkan bahwa DPR sebagai lembaga negara dan pemangku kepentingan masyarakat serta bertindak menghimpun dan menampung segala aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Berkaitan dengan wacana pembatasan rancangan undang-undang berarti mengkhianati pasal 79 huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dengan kata lain, jika rancangan undang-undang saja dibatasi, maka secara tidak langsung DPR atau pihak yang dapat menetapkan hal tersebut seolah-olah membelenggu aspirasi masyarakat, atau bisa dikatakan sebagai ciri sikap otoriter. Pasal tersebut tidak dicantumkan kata atau diksi seperti membatasi, namun secara tegas, yaitu bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Demokrasi harus dibuka seluas-luasnya untuk menghindarkan diri dari sifat kesewenang-wenangan pembuat hukum. Rancangan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan politik kelompok dilanjutkan, akan tetapi yang tidak sesuai dengan kepentingan dihapus atau dibatasi. Sungguh ironi. Dewan juri yang terhormat, pembatasan jumlah rancangan undang-undang tidak mungkin dilakukan karena perkembangan hukum dan pola sosial masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nur Solihin, peneliti dan pengajar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, bahwasanya pada periode kepemimpinan tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan hanya mengusulkan maksimal 20 rancangan undang-undang dalam prioritas tahunan. Meskipun kebijakan ini diterapkan, nyatanya jumlah rancangan undang-undang yang dicanangkan tetaplah besar karena digabung dengan usulan dari DPR dan DPD. Kebijakan tersebut seperti dipaksa dan terlalu membatasi adanya perkembangan rancangan undang-undang baru yang disahkan dalam prolegnas, yang jumlahnya semakin sedikit dan tidak memenuhi target. DPR periode 2014 hingga 2019 hanya mengesahkan 84 RUU. 35 RUU berasal dari 189 RUU dalam prolegnas 5 tahun atau hanya sekitar 18,5%. Dan 49 RUU lainnya berasal dari rancangan undang-undang luar prolegnas atau RUU kumulatif terbuka. Besarnya jumlah RUU kumulatif terbuka menunjukkan dinamika yang interaktif terjadi pada pola hukum kita. Dewan juri yang terhormat, pada tahun 2020 ini, DPR telah menetapkan sejumlah 35 RUU prioritas yang menjadi target pengesahan di tahun 2020. Dan 15 diantaranya merupakan rancangan undang-undang perubahan undang-undang sebelumnya dan juga rancangan undang-undang kumulatif terbuka atau tidak ada di dalam prolegnas yang ditetapkan oleh DPR di awal masa jabatan. Jumlah yang cukup tinggi inilah yang menegaskan realita hukum dan sosio masyarakat berkembang dari masa ke masa. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 mengubah seluruh tatanan sosial masyarakat.
adanya pembatasan interaksi sosial berdampak pada seluruh lini kehidupan, sehingga berdampak ekonomi yang menjadi lesu dan cenderung mengalami penurunan. Terbukti pada awal Agustus lalu, Indonesia resmi mengalami resesi secara teknikal setelah pertumbuhan ekonomi negara kita kontraksi dalam minus 5,32% secara year on year. Hal ini memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang harus cepat dan tanggap. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 telah diresmikan DPR sebagai undang-undang yang berisi tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Undang-undang inilah yang dimaksud sebagai contoh dari rancangan undang-undang kumulatif terbuka atau di luar prolegnas, sehingga apabila membatasi jumlah rancangan undang-undang dalam setiap prolegnas dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam mengeluarkan rancangan undang-undang baru apabila ada keadaan mendesak yang sedang dihadapi negara. Kami tidak ingin apabila niat pembatasan rancangan undang-undang dalam prolegnas ini malah mempersulit pembuatan kebijakan akan penanganan masalah yang tidak bisa kita prediksi. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum sivil, yaitu menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dan hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada penerapannya, Indonesia menerapkan sistem hukum campuran, yaitu civil law sebagai sistem hukum utama yang berlaku, dan juga berlaku sistem hukum adat, serta sistem hukum agama, khususnya sistem hukum agama Islam atau syariah. Maka dari itu, bagaimana jika undang-undang sebagai urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar dibatasi keberadaannya, apalagi dengan membatasi perancangannya, maka hal ini bertolak belakang dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum dan memberlakukan undang-undang sebagai salah satu peraturan yang tertinggi. Oleh karena itu, kami sebagai tim kontra menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan ini, yakni pembatasan jumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas. Sekian, terima kasih.